Ini dari kelompok 13 yang terdiri dari Ananda Salsabila 17 1982, Cynthia 17 19004, Maman Hermawan 17 190014, Ade Nurmansyah 17 190041, Habil Nurdiansa 17 190020, Adi Prabowo K 17 190028, Tri Hartini 17 190032, Sutrisna 17 190084, M. Nur Iskandar 17 190094, Ilyas Ruhyat 17 190015, Ahmad Rifai 17 190022, Andika Prasetya 17 190087, Switri 17 190045. Di pertemuan 13 ini kita akan membawakan materi tentang hak pilih, pemilihan umum, dan juga korupsi. Materi pertama yaitu hak pilih. Berikut penjelasan dari hak pilih. Hak pilih atau kadang-kadang disebut juga adalah hak penduduk untuk memilih dalam masyarakat yang demokratis, penduduk yang usianya di atas batas boleh memilih dalam pemilihan umum. Hak suara universal merupakan istilah yang mendeskripsikan situasi di saat hak memilih tidak terhalang oleh ras, jenis kelamin, status sosial, atau kepercayaan. Republik Korsika pada tahun 1755 sampai dengan 1769 merupakan negara pertama yang memberikan hak suara universal untuk penduduk berusia di atas 25 tahun. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cynthia. Terima kasih untuk Ananda Salsabila. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu di negara demokratis termasuk Indonesia, setiap warga negara memiliki hak pilih yang melekat. Hak pilih dibedakan menjadi dua, yaitu hak pilih aktif dan hak pilih pasif. Hak pilih aktif adalah hak memilih bagi setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat menurut Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Hak pilih aktif disebut juga hak untuk memilih, sementara hak pilih pasif adalah hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang telah memenuhi syarat menurut Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman kami, Maman Hermawan. Hak pilih. Hak pilih aktif warga negara Indonesia, warga yang telah genap berusia 17 tahun, terdaftar sebagai pemilih di daftar pemilih tetap atau DPD, tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihannya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap dan tidak tetap, dan tidak sedang menjalani hukuman panjat. Seorang purnawirawan Tentara Nasional Indonesia atau TNI juga memiliki hak pilih aktif. Sedangkan hak pilih pasif, warga negara Indonesia telah berusia 21 tahun atau lebih terhitung sejak penetapan daftar calon tetap atau DCT, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertempat tinggal di wilayah Indonesia, dapat berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia, sehat jasmani rohani, dan bebas menyalahgunakan narkotika, psikotropi, dan zat adiktif. Terdaftar sebagai pemilih atau selanjutnya bersedia bekerja penuh waktu. Next, selanjutnya. Selanjutnya pemilihan umum. Pemilihan umum atau disingkat pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden atau eksekutif, wakil rakyat atau lembaga legislatif di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Pada konteks legislatif, pada konteks yang lebih luas, pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata pemilihan lebih sering digunakan. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif atau tidak memaksa dengan melakukan kegiatan retorika hubungan politik
hubungan publik, komunikasi massa, lobby, dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik. Dalam pemilu, para pemilih menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses perhitungan dimulai. Pemenang pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentu pemegang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta dan disosialisasikan ke para pemilih. Oke, selanjutnya. Sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum terdiri dari dua, yaitu sistem pemilihan umum berdasarkan daftar peserta partai politik dan sistem pemilihan umum berdasarkan perhitungan. Nah, berdasarkan daftar peserta partai politik, sistem pemilihan umum terbagi dua jenis, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka yaitu memilih, mencoblos atau mencontreng nama dan foto peserta partai politik. Sedangkan sistem tertutup yaitu pemilihan mencoblos atau mencontreng nama partai politik tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Adi Prabowo. Ya, di sini berdasarkan perhitungan sistem pemilihan umum terbagi tiga jenis, yaitu satu sistem distrik plurality system, yaitu perhitungan sederhana, yaitu calon peserta politik mengumpulkan dalam jumlah suara terbanyak. Jenis sistemnya mayoritas mutlak, first past the post atau FPTP. Kedua, suara alternatif vote atau AV. Ketiga, suara block vote atau BV. Keempat, sistem dua putaran, two round system atau TRS. Yang kedua, sistem semi proporsional sistem, yaitu perhitungan sistem distrik yang menjembatani proporsional. Jenis sistemnya suara non dipindah tangankan, tunggal, single non transferable vote atau SNTV. Kedua, sistem paralel sistem. Ketiga, suara terbatas atau limited vote. Keempat, suara kumulatif vote. Ketiga, sistem proporsional sistem, yaitu perhitungan rumit, yaitu calon peserta politik mengumpulkan dengan menggunakan bilangan pembagi pemilih. Jenis sistemnya suara dipindah tangankan, tunggal, single transferable vote. Kedua, perwakilan proporsional representatif atau PR. Rata-rata tertinggi atau divisor highest average. Kedua, suara sisa terbanyak atau kuota. Last remainder. Daftar partai, party list. Daftar terbuka, open list. Daftar tertutup, close list. Daftar lokal, local list. Anggota proporsional campuran mixed member proporsional atau MMP. Ya, selanjutnya. Oke, terima kasih kepada rekan saya, Adi. Saya akan melanjutkan di sini tentang materinya adalah pemilihan umum di Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 2004 di Indonesia, telah dilaksanakan pemilihan umum sebanyak 11 kali, yaitu dimulai tahun 1987, 1992, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Jumlah kontestan partai-partai politik dalam pemilihan di setiap tahunnya tidak selalu sama, kecuali pada pemilu tahun 1977 sampai 1997. Pemilu pada tahun 1955
dilangsungkan pada 2 tahap sebagai berikut. Pertama, pemilu diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Kedua, pemilu diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Maka materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, saya akan menjelaskan tentang korupsi. Baik, di dalam pemilihan umum ini terjadi juga untuk semacam kasus korupsi, yaitu untuk menjelaskan korupsi adalah semua yang memiliki keterkaitan terhadap tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pengubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Rasuah atau mencuri, bahasa Latinnya atau corruption, dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, haram, menggoyahkan, memutarbalik, mengoyok, mencuri, maling, ialah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri sipil, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik dan masyarakat yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Oke, di slide berikutnya dibantu oleh rekan saya yang berikutnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya adalah sudut pandang hukum tindakan pidana korupsi. Yang pertama adalah melawan hukum, memperkaya diri orang atau badan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, yaitu di pasal 2. Yang kedua adalah gratifikasi, itu ada di pasal 12B dan pasal 12C. Yang ketiga, penyuapan, ada di pasal 5, pasal 5 dan pasal 11. Yang keempat adalah penggelapan dalam jabatan di pasal 8, pasal 9 dan pasal 10. Dan juga pemerasan dalam jabatan di pasal 12. Yang kelima, yaitu berkaitan dengan pemborongan proyek pengadaan barang atau jasa pemerintah, ada di pasal 7. Yang keenam adalah menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, itu ada di pasal 3. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bahaya dampak korupsi. Korupsi yang berdampak pada perekonomian menyumbang banyak untuk meningkatkan kemiskinan masyarakat di seluruh negara. Kemiskinan absolut, dampak korupsi terhadap ketimpangan munculnya kemiskinan relatif. Korupsi sebuah kejahatan yang luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain merugikan negara, korupsi juga menyengsarakan masyarakat, membuat masyarakat bodoh hingga kelaparan, sampai karena mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Masyarakat dibuat bertambah miskin, terbatas fasilitas pendidikan dan kemiskinan. Kebutuhan ekonomi masyarakat semakin mendesak dan berbagai pembangunan terhambat. Belum lagi dari sisi adat dan budaya, korupsi menggerus kearifan lokal dan menggantikannya dengan tabiat yang buruk. Akibat oknum penimbun harta dengan cara korupsi dan menghalalkan segala cara, bahkan dengan membunuh dirinya sendiri pun dilakukan asalkan bisa untuk korupsi. Sifat seperti ini tidak akan bisa berubah karena telah melekat di diri orang tersebut, terkecuali korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan.
Oke, terima kasih. Di sini kita melihat ada bentuk-bentuk penyalahgunaan korupsi, yaitu sebagian dari penyogokan dan penerima sogokan. Penyogokan itu bisa berupa mengasih amplop yang dalamnya emang uang untuk memilih suatu calon pemenangnya nanti atau caleg ya. Dan di sini ada juga sumbangan kampanye atau yang bisa disebut dengan barang-barang yang kurang berkah ya, atau bisa dibilang juga uang haram. Sini banyak banget contohnya, nggak perlu jauh-jauh, di Indonesia aja banyak banget yang melakukan hal-hal seperti itu untuk kemenangan atau untuk agar terpilih menjadi yang dia inginkan. Oke, selanjutnya boleh dijelaskan oleh Mbak Switri. Oke, di sini ada mengukur korupsi. Mengukur korupsi dalam arti statistik untuk membandingkan beberapa negara secara alami adalah tidak sederhana. Karena pada pelakunya, pada umumnya ia ingin bersembunyi. Transparansi Internasional LSM termuka di bidang anti korupsi dan menyediakan 3 tolak ukur yang diterbitkan sebagai tahun Indeks Persepsi Korupsi. Berdasarkan dari pendapat para ahli tentang negara korupsi ini, barometer korupsi global berdasarkan survei pandangan rakyat terhadap persepsi dan pengalaman mereka dengan korupsi dengan survei pembagi seperti Sogok yang melihat seberapa rela perusahaan asing memberi sogokan itu. Transparansi Internasional juga menerbitkan laporan korupsi global. Edisi tahun 2004 berfokus kepada korupsi politis. Bank Dunia mengumpulkan sejumlah data tentang korupsi termasuk sejumlah indikator kepemerintahan.